Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tema kita hari ini adalah hidup dipimpin Roh Kudus. Ya, nanti ada tanya jawab, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mempersiapkan diri untuk bertanya. Ya, beberapa orang dan termasuk saya juga sempat memikirkan bahwa ketika kita dilahirbarukan, ketika kita berubah status dari orang berdosa menjadi orang benar, secara hari ke hari kita masih berbuat dosa. Ya. Bahkan sudah lahir baru puluhan tahun pun masih bisa berbuat dosa. Bahkan sebagian mungkin masih sering berbuat dosa. Ada yang udah berusaha mati-matian melepaskan tabiat keberdosaannya. Susah sekali. Ya, kadang berhasil, sering gagal. Nah, itu yang bisa menjadi pemikiran. Karena itu tema ini menjadi penting. Hidup dipimpin Roh Kudus. Ini adalah sisi yang sama dengan bertumbuh di dalam iman. Ya, dilahirbarukan itu sekali untuk selama-lamanya, tetapi pengudusan itu sangat kait-mengait dengan hidup dipimpin Roh Kudus. Saya mencoba memikirkan bagaimana ya hidup dipimpin Roh Kudus, mencari ilustrasi yang mudah dimengerti. Ya, saya melihatnya seperti ini. Seorang anak yang katakanlah belum pandai berjalan. Itu biasanya kita mau melatih anak berjalan, kita tuntun ya. Kita tuntun. Kadang kalau saya masih kecil tuh dituntunnya dari belakang, ya tangan ke atas gitu, lalu papa atau mama tuntun dari belakang sampai kita jalan. Nah, ketika itu saya masih ingat, saya nggak pernah tanya tuh kepada papa saya, ini saya mau dituntun kemana nih? Ya, tujuannya kemana nih dituntun? Apalagi kalau udah keluar rumah misalnya. Nanti ini mau menuju kemana nih jalan? Ya saya, bagaimana nanti kalau ada mobil saya ketabrak? Enggak ada pikiran apa-apa tuh. Pokoknya kalau udah dituntun ikut aja. Kenapa? Karena bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan diri. Kalau sudah sama papa mama, udah pasti paling aman dah. Udah pasti paling bagus. Nah, itu ketika kita kanak-kanak. Seringkali justru ketika kita semakin besar, kita semakin mengutamakan rasio kita. Panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu yang paling mempengaruhi kita di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, termasuk dengan siapa kita bergaul, itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan. Karena itu, bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus, setelah besar pun kita tetap tahu bahwa ketika kita sudah semakin cerdas istilahnya, semakin bisa mengetahui kebenaran, kita tetap bisa mempercayakan diri kepada tuntunan Roh Kudus. Nah, kita akan membahas beberapa bagian firman Tuhan. Ini yang pertama, yaitu Roma 8 ayat 14 sampai ayat 16. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, langsung saja bagaimana kita bisa menghidupi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu yang pertama adalah kita harus menyadar kenali identitas kita. Tadi sudah dibahas di ayat yang sudah kita baca, ada 2 kali di ayat 14 dan ayat 16 dikatakan kita adalah anak Allah. Kenapa? Karena kita sudah menerima roh dari Tuhan. Roh Kuduslah yang mengerjakan penebusan yang efektif yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, itu adalah karya Roh Kudus. Ketika kita insaf akan dosa-dosa kita,
dan kita mau bertobat, itu adalah karya Roh Kudus. Tetapi berapa banyak orang yang tidak benar-benar menyadari identitasnya sebagai anak Allah. Ya, ketika Yesus bangkit dari kematian, dicatat dalam 1 Korintus bahwa sengat maut sudah dipatahkan. Tapi berapa banyak orang yang begitu takut dengan setan. Ya. Takutnya berlebihan. Nah, itu adalah hal yang keliru. Kita diberikan kuasa. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka di saat yang sama Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Dan kita punya kuasa. Bahkan untuk melawan kuasa-kuasa kegelapan. Untuk mengusir setan. Ya, ada orang kalau lihat orang yang kerasukan kabur duluan. Ya, karena apa? Karena takut kemasukan juga. Ya, suruh doain gak berani. Karena takut ngusir setan, setan yang gak terusir, kita yang diusir sama setan. Kenapa? Karena kita meragukan identitas kita sebagai anak Tuhan. Ketika kita susah, kita menganggap Tuhan di mana? Tuhan kemana? Tuhan ngapain aja? Kok saya dibiarkan susah-susah? Kok saya dibiarkan sakit berkepanjangan? Misalnya. Nah, ketika kita mulai meragukan Tuhan, di situ sebenarnya kita sedang meragukan akan identitas kita. Ya, kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih, tetapi ketika kita berada di dalam situasi tertentu, kita meragukan Tuhan itu Maha Kasih. Kita kadangkala berpikir Tuhan kok sepertinya kurang adil, ya, kurang bijaksana. Kenapa ada banyak orang yang jauh lebih tidak saleh, bahkan orang yang bukan percaya kepada Kristus, bahkan orang tidak beragama, hidupnya kok banyak yang lebih enak, lebih senang, lebih makmur, ya. Bahkan juga banyak orang beragama lebih jahat, ya. Lalu kita merasa saya udah berusaha hidup saleh, saya rajin ke gereja, saya rajin baca firman, kok hidup saya begini-begini saja. Nah, itu sebenarnya tanda kita meragukan kasih Tuhan, meragukan identitas kita sebagai anak Allah. Padahal kita dalam situasi apapun, kita adalah anak Allah. Ya, karena anak Allah itu adalah status. Ya, tentu kita nggak boleh sombong karena kita anak Allah pun kita anak adopsi. Ya, anak tunggal Allah hanya satu, Yesus Kristus. Sedangkan kita anak-anak Allah, kita statusnya adalah anak adopsi. Karena itu kita jangan terjebak pada dua ekstrim. Yang satu terlalu takut dengan kuasa-kuasa gelap, dengan setan, dengan dunia ini. Di sisi lain overconfidence, terlalu percaya diri sehingga meremehkan, ya, meremehkan musuh-musuh kita, ya, musuh-musuh kita. Nah, karena itu kita harus menghidupi hidup yang terus memandang kepada Tuhan. Satu kali di mall, ya, ini lagi musim Desember kemarin ya, banyak itu sale 50%, 70%, 70% plus 10%, ya, macam-macam. Biasanya ibu-ibu kalau udah ngelihat gitu, wah, langsung cepat berburu. Lupa anaknya ketinggalan di belakang, ya. Lalu anak itu, mama tadi mana di sini? Nyari, nggak ketemu, ya. Padahal ada mamanya deket situ, cuman kealingan baju, ya. Lalu anak ini mulai panik, mama hilang, ya. Dia mulai nangis. Mamanya udah sibuk itu hunting, cari pakaian yang dia suka, ya. Udah makin jauh dari anaknya, dia lupa. Anaknya juga nyari, salah arah, makin jauh dari mamanya. Nah, dia mulai nangis, lalu akhirnya ada ketemu petugas pengumuman, ya. Ada anak bagi orang tua yang anaknya sedang, ibunya segera sadar. Ibunya segera sadar lalu mencari anaknya, ketika di kejauhan anaknya sudah ngelihat maminya, dia berhenti nangisnya. Kenapa? Karena dia udah memandang kepada maminya, maka segala ketakutannya menjadi hilang, ya. Tentu Tuhan gak pernah mencampakkan kita. Tetapi kalau kita terus memandang kepada Tuhan, walaupun mungkin Tuhan terhalang
oleh permasalahan di dunia, permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan, permasalahan apapun yang kita hadapi, maka ketika kita memandang dengan mata iman, tidak ada yang menghalangi pandangan kita, maka kita akan bisa tetap terus teguh. Kita tetap kokoh walaupun Tuhan enggak kelihatan. Ya, tetapi kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Hal yang kedua, bagaimana agar kita menghidupi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tentu kita harus mengenali, ya, sadar kenali musuh kita, ya, musuh kita. Kok suka musuhan sih? Bukannya orang Kristen cinta damai? Ya, kita cinta damai. Tetapi di dalam kehidupan kita ada musuh, bahkan disebut dengan musuh abadi. Wah, siapa itu? Tentu yang eksternal adalah iblis dan dunia ini, ya, iblis dan semua kroni-kroninya, perangkat-perangkatnya. Itu musuh eksternal yang sulit untuk diurus karena itu kayak di luar ranah kita, ya. Tetapi ada musuh internal. Ini yang paling sering kita remehkan, ya. Yaitu apa? Dosa di dalam diri kita. Dosa di dalam diri kita. Ya, atau bahasa di Alkitab biasanya dibilang kedagingan atau keinginan daging, bukan keinginan makan daging, ya, tapi keinginan daging yang memang itu ada di dalam tubuh kita selama kita hidup. Nah, di dalam Roma pasal 7 ayat 19 sampai 23 bunyinya begini, jika aku melakukan apa yang tidak aku kehendaki, bukan lagi aku yang melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Jadi aku dapati hukum ini, jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Kalau kita baca seluruh perikop Roma pasal 7 ini, wah, kita juga mendapatkan kalimat-kalimat yang unik. Aku mau melakukan yang baik, tapi yang jahat yang aku lakukan. Nah, ini yang gak mudah mengertinya. Dan ini yang seringkali kita anggap sepele. Ya, kita anggap sepele karena kita merasa, wah, aku anak raja, aku sudah ditebus, aman semua. Enggak begitu. Ya, enggak begitu. Memang secara status kita sudah dibenarkan. Tetapi selama kita hidup, kita ada di dalam dua hukum yang saling tarik-menarik. Yang pertama adalah hukum roh atau hukum anugerah Allah. Yang kedua adalah hukum dosa. Dan itu ada di dalam diri kita. Dua-duanya. Nah, ini yang harus kita sadari. Dosa yang ada di dalam aku. Saya lagi baca satu buku tentang ini. Ya, musuh di dalam diri atau dosa di dalam diri. Nah, ini membahas banyak tentang Roma pasal 7 ini. Saya menggambarkannya seperti ini. Ya, ini ada orang ketiban apel ya, lalu tiba-tiba ketemu rumus gravitasi. Ya, nggak tahu ketiban atau dia ngelihat orang yang ketiban apel. Ya, simpelnya gitu, kita nggak tahu bagaimana detailnya. Ya, tetapi yang mau saya sampaikan begini, bahwa hukum gravitasi itu menarik semua yang ada di dalam jangkauan daya tarik gravitasinya. Semua, tanpa terkecuali. Tetapi apakah kita jatuh atau tidak, itu bergantung kepada daya tahan kita. Tergantung kepada kekuatan kita berdiri. Ya. Kalau kita kesandung, ya kita akan terjatuh. Kalau kita nggak tersandung, kita tetap dapat berdiri, walaupun kita ditarik oleh daya gravitasi. Tapi kita nggak tumbang. Ya, jadi tumbang atau tidaknya gravitasi itu tetap ada. Hanya kalau kita tidak hati-hati, kita tersandung, kita akan jatuh. Contohnya siapa? Saya. Ya, hari Kamis kemarin pagi bangun ketika mau nganter anak sekolah, seperti biasa saya turunin tangga. Ya, itu tangga tiap hari dilewatin, tiap hari dilewati. Tapi hari itu terjadi sebuah yang namanya kurang konsentrasi kali ya. Saya pikir itu anak tangga terakhir. Di dalam pikiran ya, ternyata masih ada satu lagi anak tangga. Nah, lalu
Bahasa saya bilang keserimpet. Apa itu istilahnya keserimpet ya? Tersandung lah ya, bilang tersandung enggak juga, agak seret gitu ya, tahu-tahu jatuh, untung posisi pakai helm, pakai jaket. Jadi enggak apa-apa, tiba-tiba mau berdiri, jari salah satu jari kaki udah begini kelipet ya. Lalu nggak bisa jalan, sakit, akhirnya saya balikin paksa pakai tangan sendiri, baru kemudian antar anak baru berobat. Ya, lalu ternyata ada tulang yang geser salah satu jari, tulangnya geser 50%. Nah, poinnya bukan di keserimpetnya, ya poinnya di apa? Kenapa bisa jatuh? Ada daya gravitasi. Ya. Tapi kenapa saya bisa jatuh? Bukan hanya karena gravitasi itu. Gravitasi tidak bisa disalahkan. Karena itu semua orang juga kena gaya gravitasi. Hanya kenapa saya jatuh? Karena kurang hati-hati. Ya. Karena itu udah biasa dilewatin. Nah itu jalan itu udah biasa. Ya. Mungkin bahasa sekarang bilang merem juga bisa. Ya padahal nggak merem juga. Ya. Tapi itu jalur biasa. Tapi satu kali tidak hati-hati, yang sudah dianggap biasa, gampang, remeh, ternyata bisa menjatuhkan. Ya, tapi karena orang Indonesia tetap untung ya. Untung cuma satu jari. Ya. Coba tempurung lutut yang pecah. Waduh. Kalaupun satu pecah, untung cuma satu bukan dua-duanya. Ya kan? Kalaupun dua-duanya, untung gak mati, tetap untung. Ya. Nah yang mau saya sampaikan adalah apa? Dosa itu seperti hukum gravitasi. Tidak ada orang yang tidak terkena gravitasi dosa. Semua, mau jemaat, mau pendeta, mau orang Kristen, bukan orang Kristen, orang ateis, semua kena hukum gravitasi atau hukum dosa. Ya, kena gaya tarik dosa. Hanya seberapa kuat itu, kalau pakai istilah arus, seberapa kuat arus dosa, yang bisa mengukurnya adalah orang yang tidak hanyut. Kalau orang yang hanyut dia nggak bisa ngukur. Ya, bahkan dia nggak tahu dia lagi hanyut, ya itu yang sedih. Karena apa? Karena dia sudah mati di dalam dosa. Orang yang masih hidup tapi sudah mati di dalam dosa. Nah, orang yang bisa ngukur kekuatan arus adalah orang yang bisa melawan arus itu. Maka dia bisa ukur kekuatan seberapa effort yang harus dikeluarkan untuk apa? Untuk bisa bukan hanya bertahan tetapi menerjang arus itu. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan setan kalau kita jatuh dalam dosa. Karena setan memang tugasnya itu. Kalau dia nggak melakukan, udah salah dia. Ya. Dunia juga menawarkan berbagai macam godaan. Ya, atau bahkan mungkin ancaman. Supaya apa? Supaya kita berdosa. Tetapi kita tidak akan jatuh tanpa persetujuan kita. Ya, tanpa persetujuan. Nah ini yang harus kita hati-hati. Dosa di dalam diri kita itu tidak mati. Ya, dia bisa pingsan atau mati suri. Bahkan sebenarnya digambarkan hidup kita ini ada di dalam peperangan. Peperangan yang tidak pernah berhenti. Peperangan lain akan berhenti. Perang Dunia Pertama 1914 sampai 1918, Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945, ya. Perang Israel Hamas hari ini, ada kabar baik. Gencatan senjata tahap pertama 42 hari, ya. Sementara ini harusnya hari pertama Israel masih menyerang Gaza dengan alasan daftar tawanan yang akan dilepaskan belum dikasih, ya. Jadi mereka judulnya gencatan senjata tapi masih menyerang. Karena katanya ada syarat-syarat yang belum dilengkapi oleh Hamas. Nah, perang itu pun terjadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, habis itu udah. Nah, perang kita melawan dosa itu terus menerus. Nggak ada istilah gencatan senjata. Lalu dosa mengaku kalah. Oh kamu backingannya Kristus ya, ampun dah pulang saya cari yang lain aja. Enggak. Ya, dosa itu memang dikatakan matikanlah dosa di dalam dirimu, tapi dia enggak mati-mati. Yang bisa kita lakukan adalah kita melimitasi, kita membangun batas pertahanan agar kita tidak diserang oleh dosa. Kita kejar-kejar dosa sampai ke ujung gunung pun dia akan menyelinap di sela-sela bebatuan yang kita enggak bisa masuk. Ya, kita bisa kalahkan dia, tetapi dia tidak mati. Dia akan menunggu waktu yang tepat.
menunggu waktu yang tepat. Maka di satu sisi kita jangan kepedean karena kita adalah anak-anak Allah. Tetapi di sisi lain, ya ini yang saya bilang tadi pertama, jangan ragu akan identitas. Ya, jangan terlalu takut dengan setan, tapi yang kedua ini adalah jangan remehkan dosa yang ada di dalam diri kita. Dia akan selalu mengintip. Ya. Akan selalu mengintip. Dia akan selalu membisiki kita. Ada banyak orang yang jatuh tiba-tiba yang ada yang prosesnya panjang, ada yang tiba-tiba. Pernah seorang pelayan waktu zaman dulu lah puluhan tahun lalu cerita bagaimana dia bisa jatuh di dalam pelayanan, nggak direncanakan. Kayak tiba-tiba begitu saja. Dia jatuh dalam dosa terkait dengan seksual. Ya, dia cerita dengan saya. Ya, saya tidak menghakimi karena saya tidak di posisi dia. Dia bilang kampungnya begitu sepi, nggak ada listrik, nggak ada TV, nggak ada koran. Ya, lalu ketemu seorang perempuan penjaga warung, ya kan? Bahasanya kalau nggak pernah lihat orang, kambing dibedakin pun bisa jadi cantik katanya. Oh, gitu ya. Tapi tentu akhirnya dia bertobat dan kemudian akhirnya melayani lagi. Ya. Nah, seorang yang diperlengkapi dengan pelajaran-pelajaran teologi saja, kalau tidak berawas-awas bisa jatuh. Bisa jatuh tiba-tiba ketika iblis menunggu waktu yang tepat. Ya. Seperti waktu iblis mencoba Yesus, dia kalah, lalu dia mundur. Dia akan kembali mencari waktu yang tepat. Ya, Yesus enggak pernah kalah. Ya, Yesus enggak pernah kalah. Karena itu kita juga bisa mengalahkan iblis kalau kita sadar kita ini bukan di dalam suasana damai dengan iblis ya. Negara kita negara damai. Tapi kita enggak pernah damai. Jadi jangan pernah merasa karena Kristus sudah menebus saya, maka saya aman. Ya, hati-hati kalau kita berpikir kita aman. Ya, karena dosa terus mengintip. Bayangkan ketika kita dalam kondisi terbaik saja, Rasul Paulus bilang, aku mau melakukan yang baik, tapi kok yang jahat yang aku lakukan. Tahu gak yang baik yang mana? Tahu, ya udah belajar firman Tuhan. Tapi kok masih jatuh dalam dosa? Nah ini ya, dalam peperangan pun katakanlah contohnya misalnya Israel Hamas, ini kan sebenarnya perang yang tidak sebanding. Ya, dari tentara, dari alat tempur, alutsista, wah jauh banget bedanya. Ya, yang satu cuma pakai roket-roketan. Ya, lalu senjatanya senjata rakitan. Yang satu yang dengan teknologi terbaru. Tapi tetap aja tuh ada juga korban. Ya kan? Walaupun menang senjata, menang teknologi, menang strategi, tetap ada korban. Nah, jadi jangan pikir kita pasti menang 100-0 lawan iblis. Wah, jangan pikir begitu. Ya. Mungkin kita menang tipis doang. Ya, atau bahkan posisi kita sekarang kali lagi ketinggalan. Ya. Kita harus membalas atau kita harus mengalahkan setan. Jadi kita tiap hari ada di dalam pertempuran-pertempuran yang diwajibkan bagi kita. Nah, jadi jangan remehkan kedagingan yang ada di dalam diri kita. Mungkin kalau kita lagi berkobar-kobar, kita lagi semangat, kita lagi kasih mula-mula, dia bukan gak ada. Dia sedang tahu kalau sekarang saya serang dia percuma. Ya, habisin waktu, habisin tenaga istilahnya gitu. Tapi akan ditunggu ketika kita down, dia tuduh kita, dia dakwa kita biar kita lemah. Ketika kita bagus, dia goda kita. Ya. Kamu hebat, kamu paling jago, kamu beda sama pelayan yang ono. Ya, kamu yang paling tepat waktu, kamu yang paling berdedikasi, kamu yang paling rendah hati. Lalu kita bilang iya benar juga. Ya, dibilang kita paling rendah hati, kita menjadi tinggi hati. Nah, hati-hati. Jadi jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu pede. Jangan meremehkan. Ya. Kalau iblis jauh, kedagingan kita ini perangi terus, jangan pernah berhenti. Bahkan ketika kita rasa kita baik-baik saja, apalagi kita merasa kita dipakai Tuhan. Wah,
itu sebenarnya pinggir jurang, ya, salah ngelangkah sedikit gejebur langsung. Ya. Lucifer dia malaikat hebat, malaikat yang berkuasa, bertalenta, punya pasukan banyak, tapi begitu salah selamanya jadi setan. Ya, karena dia malaikat bukan manusia, tidak ada penebusan untuk malaikat. Raja Daud kurang keren apa? Ya, praise and worship-nya paling jos seluruh Alkitab. Ya kan? Terkenal sekali bagaimana dia begitu akrab intimnya dengan Tuhan. Mazmurnya luar biasa memberkati orang ribuan tahun sampai selama-lamanya. Tapi toh sekali jatuh dan merusak keluarganya. Dosanya diampuni Tuhan. Tapi efek dosanya ketika dia tidur dengan istri orang, lalu dia bunuh suaminya Batseba, Uria yang dikerjakan oleh Daud, dia menyesal, dia diampuni, tapi efek dosanya dia harus tanggung. Keluarganya hancur, berantakan, anaknya juga saling memperkosa, bunuh-bunuhan, bahkan anaknya mau bunuh bapaknya, Absalom. Ya. Jadi yang perlu kita renungkan gini, Raja Daud kurang rohani gimana sih? Dipakai Tuhan penulis, ya, dia raja, dia memuji Tuhan, praise and worship terus, bisa jatuh. Ya, apalagi saudara dan saya. Ya. Tapi kita bilang, tapi kan saya enggak berzina, ya kita melakukan yang lain selain berzinanya aja enggak, ya kan? Maka jangan anggap remeh. Yang ketiga, bagaimana agar kita menghidupi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, berikan ruang kendali hidup kepada Roh Kudus. Kadang kita di dalam beragama atau di dalam kita menghidupi iman kekristenan kita salah paham. Kita pikir Tuhan akan mengikuti kita kalau kita taat. Saya melakukan semua yang Tuhan mau, habis itu kita klaim apa yang kita mau. Minta dengan iman, dengan kesungguhan, klaim ya kepada Tuhan. Maka sepertinya Tuhan itu kalau kita on call, kita panggil Tuhan, Tuhan bereskan ini, Tuhan bereskan itu. Kita yang bikin berantakan hidup, lalu Tuhan kita suruh bereskan. Kita yang salah perhitungan, lalu kita rugi katakanlah, lalu kita bilang mana kok Tuhan gak memberkati, ya, padahal kita yang salah perhitungan. Ya. Maka penting sekali untuk benar-benar memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, peka kepada kehendak Tuhan. Berikan ruang kendali, berikan kemudi hidup kita kepada Roh Kudus. Jadi bukan kita yang mengendalikan Roh Kudus untuk memberkati kita, untuk mendukung kita melakukan apapun Tuhan harus tolongin. Sebenarnya bukan gitu secara teologis. Kita cari kehendak Tuhan, kita tanya Tuhan. Ya tentu Tuhan gak ngomong langsung ya. Tetapi orang yang memiliki persekutuan pribadi yang intim dengan Tuhan, setidak-tidaknya dia akan lebih banyak mengambil keputusan yang tepat di dalam hidupnya. Bukan hanya soal dosa atau tidak dosa, itu hitam putih gampang. Tapi kita kan kebanyakan di zona abu-abu nih. Ya, mau kuliah ngambil jurusan A atau B, nggak ada yang dosa itu. Nggak ada yang dosa. Ya. Atau katakanlah wanita yang PDKT ada 5 orang, pria, 5-5-nya Kristen semua, 5-5-nya aktif di gereja, milih yang mana? Nggak ada yang dosa. Ya, nggak ada yang dosa. Nah, bagaimana memilihnya? Yang mau diterima. Nah, kadang orang kan melihat dari status, dari ekonomi, dari jabatan dan lain sebagainya. Nah, maka orang yang memberikan ruang kendali hidupnya kepada Roh Kudus akan cenderung lebih tepat dalam mengambil keputusan. Walaupun Tuhan bisa mengubah kebodohan kita menjadi cara Dia untuk mendidik kita, bisa. Tetapi orang yang terus dekat dengan Tuhan dan memberikan kendali hidupnya kepada Tuhan akan cenderung lebih banyak benar, tepat mengambil keputusan seturut dengan kehendak Tuhan. Di Galatia 5 ayat 16 sampai 18 cukup jelas dikatakan, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh
berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, udah jelas kita disuruh kalau bagaimana untuk mematikan atau menekan kedagingan, keinginan daging. Ya hidup oleh Roh. Lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Tadi pagi setelah ibadah ada diskusi dengan salah seorang jemaat, dia bilang kenapa ya? Kok kayaknya susah banget ya, saya kayaknya dari dulu masih bandel-bandel aja sampai sekarang. Ya tentunya karena apa? Karena kurang menghidupi hidup di dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus. Ya contohnya saya dulu, gak usah jauh-jauh, saya pribadi. Saya dulu sejak kelas 2 SMP perokok. Mau berhenti susah. Kenapa? Ya karena tongkrongannya tongkrongan merokok semua. Bukan semua sih, mayoritas. Ya. Maka mau berhenti ya susah. Ya. Saya bersyukur akhirnya masuk STT yang gak boleh merokok. Akhirnya satu kebiasaan ini yang bagi saya kebiasaan buruk, waktu itu sih kebiasaan keren. Ya. Tapi lalu bisa berhenti. Wah saya bersyukur sekali. Kenapa? Salah satunya ya karena harus memilih. Ya, harus memilih. Kalau udah terbukti kita susah berubah karena kita berada di dalam circle yang membuat kita susah berubah, ya tinggalkan. Bukan berarti kita benci sama orang itu, enggak. Saya teman-teman saya dulu sekarang masih masuk grup WA. Ya, grup WA SMA ada. Masuk tapi yang enggak lagi yang bergaul karib seperti dulu. Ya, enggak bergaul karib seperti dulu. Sebenarnya itu. Kalau kita terus berdekat-dekatan dengan sesuatu, apalagi kita tahu kita lemahnya di situ. Ya. Maka jangan coba-coba deket-deket, lebih baik kita jaga jarak. Biar aman. Ya. Karena kalaupun bahaya kita masih sempat ngerem. Tapi kalau udah begitu dekat dengan dosa, ya, telat ngerem sepersekian detik, nabrak. Ya. Nabrak. Nah, makanya kita harus tahu batas. Tahu di mana kelemahan kita. Nah, masing-masing orang kelemahannya beda-beda. Kelemahannya beda-beda. Ada yang susah mengendalikan emosi misalnya. Ada yang susah untuk mencambuk diri untuk kerja keras misalnya. Ada yang berat dengan godaan pornografi. Ada yang berat dengan godaan seksual. Ada yang berat dengan godaan korupsi. Ya, macam-macam. Ya, nggak ada manusia sempurna termasuk hamba Tuhan. Karena itu kita harus tahu, kita harus mengukur, kenali diri, kenali musuh. Ya. Kita lemahnya di mana? Maka di mana kelemahan kita, itu yang paling kita harus jaga jarak. Itu yang kita paling harus jaga jarak. Dan sebaliknya kita mengarahkan diri kepada Tuhan, kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Konkretnya bagaimana? Ya kita udah sering ngomong tentang ini. Tentu yang pertama harus rajin doa. Ya, saya kira orang gak akan berbuat dosa sambil berdoa. Walaupun ada menurut cerita yang salah juga ya. Dulu katanya waktu sempat terjadi keributan suku antara suku Dayak dengan Madura ya, dulu banget itu, udah lama puluhan tahun yang lalu. Ya katanya ini saya nggak tahu, nggak lihat langsung. Ya katanya ada yang ngumpulin itu parang-parang didoakan katanya. Ya biar menang. Ya. Ada yang cerita begitu, ada cerita lain lagi. Pendeta tegur jemaat bilang, Pak Pendeta ini bukan urusan agama. Ini urusan suku, kehormatan. Wah macam-macam. Ya tapi kalau kita punya relasi doa yang sungguh dengan Tuhan, maka kita akan semakin peka, kita akan semakin bertambah kekuatan untuk apa? Untuk menolak dosa. Ya, untuk menolak dosa. Salah satunya tentu dengan doa. Yang kedua pasti dengan firman Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan firman Tuhan akan lebih mampu untuk mengetahui tipu muslihat iblis. Ya. Ketika iblis mencoba Yesus kan pakai firman Tuhan. Ya, mencuplik ayat untuk apa? Untuk menjatuhkan orang. Yesus jawabnya juga firman Tuhan. Ada tertulis. Ada tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, masalahnya kenapa kok
kita udah Kristen, udah lahir baru, kok kayaknya terlalu mudah jatuh di dalam dosa misalnya. Kemungkinan salah satunya karena kurang bergaul karib dengan firman Tuhan. Tentu firman Tuhan gak membahas semua hal, ya, gak membahas semua hal karena firman Tuhan adalah tujuannya adalah untuk membawa kepada keselamatan. Ya, tidak semua hal dibahas oleh firman Tuhan, tetapi kita bisa mendapatkan prinsip-prinsip yang sangat cukup untuk di sepanjang zaman. Ya, prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, karena kadang orang anggap, wah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Mau ngapain? Tanya Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Roh Kudus bilang apa? Ya, sekarang Roh Kudus, saya yakin sepenuhnya bahwa yang pasti tidak salah adalah melalui firman Tuhan. Ya, kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Rajin-rajinlah menggali firman Tuhan. Rajin-rajinlah membaca buku rohani. Jangan kita merasa, kok kita begini, kok kita begitu, ya karena kita nggak melakukan bagian kita. Kita kurang berdoa, kita kurang belajar firman Tuhan. Makanya kita susah. Ya, mau apa? Mau melawan dosa. Memang gak gampang, ya. Memang gak gampang. Kalau kita nonton Mission Impossible misalnya, atau filmnya Tom Cruise di bioskop dengan popcorn satu kantong, ya. Wah, 2 jam itu gak akan ada nguap itu. Gak ada wah gitu ya. Tapi kalau dengar khotbah, udah lewat 30 menit mulai geser-geser tempat duduk. Khotbah lama amat sih. Gini. Karena apa? Karena kita nggak tertarik. Ya. Begitu juga nonton drakor. 20 episode. Bisa 24 jam nggak tidur mama-mama. Bisa. Sanggup. Kadang udah mulai ngantuk tetap. Wah, saya harus habiskan ini. Ya, saya harus tuntaskan, harus disiplin menonton. Ya, jangan setengah-setengah. Selesaikan secara kekeluargaan. Misalnya gitu. Coba baca firman Tuhan ya. Jangan ngomong sejam dah. 30 menit aja. Ya, malah ada orang yang menjadikan Alkitab ini untuk pengganti obat tidur. Ya. Susah tidur, gampang baca Alkitab aja. 5 menit juga udah mulai, lalu 10 menit bangunnya pagi. Ya kan? Doa juga gitu. Ada teman saya cerita, dia dari gereja yang ada doa semalam suntuk. Ya. Ada dari gereja yang suka doa semalam suntuk. Dia berlutut itu, orang udah berdiri semua dia tetap berlutut. Ketiduran. Karena ya dia bilang dia enggak semangat mau ikut acara yang begitu. Karena apa? Ya memang enggak suka berdoa. Disuruh doa semalam suntuk. Doa 15 menit aja enggak mampu. Ya kan? Sampai akhirnya dimarahin papanya. Papanya hamba Tuhan juga. Jadi kawan saya ini cerita kepada saya. Ya karena kita enggak memberikan waktu yang cukup. Tidak melatih diri kita. Ya, bahkan firman Tuhan dibilang latihlah dirimu beribadah. Beribadah juga perlu dilatih supaya semangat. Ya. Banyak orang sesuatu yang bersifat rohani waktunya dikurang-kurangi. Terus dikurangi karena jangan kelamaan. Tapi kalau kita vacation 1 hari nggak cukup. Makanya keluar istilah staycation karena 1 hari nggak cukup. Ya, apalagi kalau jaraknya jauh. Kalau perjalanannya 2 hari, masa liburannya 1 hari? Ya paling enggak 2 minggu lah misalnya. Kita akan dengan senang hati memperpanjangnya. Kenapa? Karena kita suka. Ya. Nah, kalau kita menyukai firman Tuhan, kalau kita menyukai buku-buku rohani, kita enggak akan bosan, makin tertarik. Ya. Makin tertarik. Nah, ini tantangan kita. Mindset kita harus diubah. Kita harus sadar. Ini pasti ada tipu muslihat iblis, ilusi, ya. Kalau di pelajaran bilang ada ilusi optik. Nah, ini ilusi mindset, ya. Ilusi mindset. Apa-apa kalau bersifat rohani pasti udah yang pertama enggak boleh lama, ya. Enggak boleh lama. Kita udah menyimpan di dalam hati dan pikiran. Ini hampir semua seluruh dunia sama. Ya karena kita dipengaruhi oleh ilah-ilah zaman ini, oleh sistem dunia. Tapi kalau entertainment kita tambah. Supaya apa? Supaya puas.
supaya healingnya sampai fully healed, ya, sampai terpuaskan. Ya. Padahal itu adalah hal yang saya tidak katakan nonton nggak boleh, nonton bioskop nggak boleh, nonton drakor nggak boleh, nggak begitu. Ya, saya nonton juga kadang ngajak anak, ya kan. Tapi kita tahu mana yang prioritas, kita tahu mana yang untuk jangan sampai refreshing akhirnya jadi refresh sin, ya, menyegarkan dosa. Ya, dosa-dosa terus kita latih sehingga kita semakin pakar di dalam berbuat dosa. Dan yang terakhir tentu komunitas. Komunitas. Pengkhotbah mengatakan tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ya, ini berbicara tentang komunitas. Nggak bisa bertumbuh sendirian, nggak akan kuat. Ya, kita sering dengar tentang sapu lidi, kalau sabatang nggak akan kuat. Tapi kalau bersatu akan menjadi kuat, ya kan? Makanya bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, di dalam gereja juga gitu, ya. Tidak cukup katakan hanya ibadah minggu, nggak cukup. Ya, kita perlu punya waktu pribadi, kita perlu punya waktu dengan keluarga, kita perlu punya waktu dengan komunitas. Katakanlah di gereja kita ada kelompok kecil, supaya apa? Supaya kita bisa sharing, belajar dari kegagalan orang, orang belajar dari kegagalan kita, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menegur dengan kasih. Itu kekuatan komunitas. Karena itu di gereja ini diharapkan semua jemaat Tuhan boleh bergabung di dalam KK. Ya, mendaftar di KK mana. Ya, nanti kalau udah penuh semua bisa ada KK baru. Ya, bisa mendaftar ke Pak Yohanes, koordinator KK di gereja kita. Supaya kuat. Karena kalau di dalam kelompok kecil itu relasinya lebih dalam, lebih intim. Di sini nanti ada tanya jawab, dibatasi waktunya, ya kan? Tapi kalau di dalam KK ya terbatas juga, tapi lebih akrab karena orangnya sedikit, lebih privacy. Ya, kita akan cenderung lebih terbuka. Nah, tujuan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah memuliakan Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, kita ditebus bukan supaya kita ketawa-ketawa. Bukan, maksudnya ketawa-ketawa, senang sendiri, puas sendiri, enggak. Ya, kita diberikan tugas untuk bersaksi. Ya, bersaksi itulah bermanfaat bagi orang lain. Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika kita ditebus, diselamatkan, kita berjuang melawan dosa, kita menyatakan perang terhadap dosa seumur hidup, nggak selesai sampai di situ. Kita punya tugas bersaksi. Ya, ada banyak orang takut bersaksi. Padahal kita bersaksi, bukan disuruh mengubah agama orang jadi agama kita, enggak. Kita suruh bersaksi itu natural. Ya, seperti saya tadi cerita, keserimpet di tangga itu cerita aja, apa susahnya sih? Ya, nggak mesti pakai strategi begini begitu. Ya mau pakai strategi monggo, bagus. Ya. Tapi sebenarnya bersaksi itu sesuatu yang natural. Sesuatu yang natural. Dan kalau kita meluap-luap dengan sukacita, kita senang banget, kita akan cerita. Ya enggak ribet-ribet, harus begini, begitu, saya harus masuk dengan cara ini, masuk dengan cara itu. Enggak. Ya, tapi kalau kita lakukan dengan rutin, kita akan semakin tahu strateginya. Oh, kalau menghadapi orang begini, caranya yang paling efektif seperti ini. Oh, menghadapi orang yang pola pikir punya sistem pemikiran seperti ini, caranya seperti itu. Misalnya, dari mana tahu? Ya dari melakukan itu. Ya, strategi-strategi didapat dari ketika melakukan dengan intens. Maka kita akan mendapatkan kepekaan dan strategi-strategi muncul dengan sendirinya ketika kita melakukannya dengan setia. Maka pada saat apa saja kita bersaksi, tentu kapan saja Tuhan berikan kairos, kesempatan, lakukan. Ya. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada siapa saja yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Ya. Lalu di mana? Di mana saja. Di mana saja bukan berarti, wah saya ke toilet harus bersaksi. Saya ke pasar harus bersaksi, yang enggak gitu. Maksudnya di mana saja ketika Tuhan buka kesempatan itu, lakukan. Ya, karena kita menyaksikan itu cuma cerita apa yang dialami, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, cuma cerita. Ya.
Maka mari kita, ketika kita hidup di dalam Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya. Kalau Roh Kudus saja tadi di ayat yang kita baca pertama, bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga bersaksi kepada dunia bahwa kita anak-anak Allah, bukan bersaksi kita hebat, bukan. Bersaksi bahwa kita ditolong Tuhan di dalam banyak kesempatan. Kita diselamatkan Tuhan. Kita yang tadinya bergumul di dalam dosa akhirnya berkemenangan. Ya. Berkemenangan, ada orang bagaimana pulih katakanlah dari ketergantungan narkoba misalnya. Lalu dipulihkan oleh Tuhan. Wah, itu kan bisa menjadi kesaksian yang luar biasa. Yang menguatkan orang-orang yang sedang dalam pergumulan yang spesifik seperti yang dialami oleh orang tersebut. Nah, maka mari kita memberikan effort yang dibutuhkan, yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, bukan berarti kita berjasa kepada keselamatan, bukan. Ya, tapi itu adalah konsekuensi logis bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, maka di dalam proses pengudusan jangan pakai kekuatan sendiri. Pasti gagal dan pasti capek. Bisa putus asa. Tapi hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Amin.